Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dan Saudariku Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat ya. Kita akan berkumpul lagi pada saat ini untuk beribadah dalam kebaktian online. Mari kita akan memanfaatkan waktu ini untuk kita mengambil sedikit waktu untuk bersaat teduh. Panggilan berbakti kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan atas kasih mulia, Yesus anaknya mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Rohul Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Mari kita berdoa bersama. Kembali Tuhan, pada hari ini kami menghadap hadirat-Mu bersama dengan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran dalam ibadah online. Bapa, mari terus berkati kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, kesetiaan Tuhan dan juga kesabaran dalam kami semuanya menghadapi masa-masa sulit ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami siap membuka hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan untuk Engkau boleh berfirman. Berkati Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami seperti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki otoritas penuh dan juga kuasa yang tidak pernah terbatas untuk melakukan banyak hal. Mari kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia.
Sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Kita akan simak bersama pembacaan firman Tuhan silih berganti pada hari ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak sekali menghadapi godaan, cobaan, dan juga ujian iman. Tapi kita harus selalu yakin, kita harus selalu terus mengimani bahwa kita memiliki Allah yang besar, yang jauh melebihi, lebih besar dari masalah yang kita punya. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup. Dia akan memulihkan segala sesuatu dan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. Kita akan naikkan pujian, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan supaya apa yang kita rindukan, kita doakan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Bapa yang di surga, Allah kami, saat ini kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh menaikkan doa kami, pergumulan kami, syafaat kami kepada Tuhan, baik untuk bangsa dan negara kami, gereja kami, kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan masing-masing. Saat itu Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan Engkau segera menolong melawat negeri ini, menolong kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga wakilnya, bahkan juga para dokter, para medis yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, supaya mereka memperoleh kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, sehingga negeri ini segera berakhir daripada COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa di bulan depan pemerintahan Indonesia dengan siap akan segera kembali melaksanakan kehidupan yang normal sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Oleh karena itu, biarkan corona tidak kembali menyebar, tetapi juga boleh terhenti karena kesadaran masyarakat Indonesia yang sadar bahwa sakit itu tidak enak, dan supaya anak cucu keturunan kami juga memperoleh hal yang baik di masa yang akan datang. Saat ini kami juga berdoa supaya keamanan tetap terjaga, supaya tindak kejahatan tidak ada, supaya orang-orang yang saat ini sedang menganggur oleh karena COVID juga segera kembali bekerja, supaya aparat keamanan dengan sigap mengamankan masyarakat Indonesia yang jikalau dalam kehidupan mereka tidak taat pada protokol kesehatan. Karena itu ya Bapa, satukan kami supaya kami sepaham dan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kiranya Tuhan Engkau menolong gereja ini, supaya kehidupan bergereja segera kembali normal, saling bertemu, bertatap muka, dan bersatu di dalam persekutuan ibadah. Sehingga ketika kami beribadah bersama-sama menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan terus dalam kondisi sehat, supaya jemaat Tuhan terus memperhatikan protokol kesehatan yang sedang ada, supaya Tuhan juga terus menolong memberkati para hamba Tuhan, para pendeta dan juga para diakon, bahkan kepanitiaan yang ada, organisasi yang ada, yang terbentuk dalam panitia perancang. Kami juga percaya setiap tim yang terus setia melayani Tuhan selama ini, mereka juga melayani dengan hati dan untuk kemuliaan Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini merindukan pasangan hidup, yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, yang saat ini sedang merindukan pendidikan, biarkan Engkau juga menolong mereka, seperti Tuhan menolong hari-hari sebelumnya. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah pudar, dan karya-Mu selalu membuat kami heran akan Engkau. Ini Tuhan doa kami, syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah, kami menaikkan syafaat ini. Haleluya. Amin.
kita dianugerahi Tuhan, tanah air, dan negara yang luar biasa kaya. Sekalipun saat ini Indonesia sedang berduka dengan adanya wabah virus COVID-19, tapi mari kita semuanya yakin Bapak Ibu bahwa segala badai ini akan berlalu. Dan marilah kita akan terus menjadi umat Tuhan yang setia dan selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan memuji Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Panggilan memberi kita diambil dari firman Tuhan, kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Berbagai-bagai berkat jasmani dan rohani kami sudah terima daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang terbaik bagi kami semuanya, anak-anak-Mu, untuk mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkatilah setiap persembahan dan persepuluhan kami Tuhan, sehingga persembahan yang terkumpul, persepuluhan yang terkumpul boleh Engkau berkati dan dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Persembahan kita dan perpuluhan sudah ada di layar. Bapak Ibu jemaat sekalian bisa dilihat. Bisa juga kalau punya rekening bank ditransfer atau disetorkan ke Bank BNI. Sudah ada di situ nomornya. Juga untuk peduli COVID, mohon ditambahkan 019 di belakang atau 19. Perpuluhan jika Bapak Ibu memberikan, tolong kalau supaya bisa nanti dicatat juga di buletin, di belakang jumlah disampaikan nomor perpuluhan. Misalnya 101, tulis di belakang 101 jika itu berkenan. Dan juga kalau Bapak Ibu kesulitan ke bank dan sebagainya, silakan bisa mengumpulkan waktu kita memberikan persembahan saat ini, mengumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti dibawa ke gereja, karena di gereja sudah ada kantor, gereja terbuka selalu, bisa diberikan kepada kantor gereja, kemudian nanti akan dicatat di dalam buletin juga. Demikianlah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh sangat peduli terhadap gerejanya.
Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara saat ini dalam kondisi sehat, saat ini terus dalam kondisi terus mendekatkan diri kepada Allah oleh karena COVID-19 yang sampai detik ini belum menunjukkan penurunan secara baik. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada sukacita, karena Allah kita, Yesus Kristus, Allah yang terus memberkati kehidupan saya dan saudara. Dan saat ini saudara, di bulan Juni ini, dengan tema Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, bermisi bagi Allah, terus menguatkan saya dan saudara, terus membawa jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Dan minggu ini tanggal 21 Juni 2020, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yesus Tuhan bagi semua orang. Yesus Tuhan bagi semua orang, yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Namun saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara, memberkati kita semuanya, dan menjadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang di surga, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, terlebih saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, biarkan telinga kami, hati kami, pikiran kami terbuka atas firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menggugah hidup kami, menelanjangi kami, dan menyemangati hidup kami, sehingga setiap kami, anak-anak Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, simpatisan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, dan juga jemaat Tuhan pada umumnya di belahan dunia, boleh bersukacita karena kebenaran firman Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh Tuhan pakai secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang menjadi ayat tema kita, di mana Yesus Tuhan bagi semua orang. Kita membuka, kita membaca, dan kita merenungkan satu ayat ini, sehingga ketika kita boleh mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini terus menghidupi saya dan saudara. Saya akan mencoba menolong membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dan jemaat Tuhan dimanapun berada, dipersilahkan membaca firman Tuhan dan memperhatikan dengan seksama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, maka kita dapat melihat, meneliti, merenungkan makna ayat ini secara detail, di mana ayat ini berbicara mengenai keselamatan manusia dan juga melalui siapa keselamatan manusia itu dapat dialami oleh manusia itu. Ayat firman Tuhan ini jelas, saudara. Selain ini pernyataan Petrus, Yohanes yang mengatakan keselamatan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia
Tetapi dalam hal ini jelas saudara, bahwa keselamatan manusia hanya dapat dilihat oleh karena kasih Kristus, anugerah Kristus kepada setiap orang. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan juga Yohanes dalam hal ini menyatakan imannya kepada Kristus, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan selain dia menyatakan imannya, ia pun berani bersaksi di hadapan para pembesar agama. Ketika Petrus, Yohanes disidang, diperiksa di hadapan mahkamah agama, mereka dengan tidak malu-malu, dengan tidak takut, mereka menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas kesaksian Petrus dan juga Yohanes, pernyataan Petrus dan juga Yohanes yang diperdengarkan oleh semua orang di persidangan, di hadapan banyak orang, Petrus memiliki iman yang tidak loyo. Petrus dan juga Yohanes menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, di mana ketika Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, dan itu dianggap satu perkara besar oleh orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Farisi membawa orang-orang Saduki untuk memperalat mereka supaya Petrus dan juga Yohanes dihukum. Maka mereka dipersidangkan itu, dalam sidang itu mereka mengungkit atas nama siapa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, yang kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Dengan tanpa malu-malu saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-6 pasal yang ketiga, dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh, berjalanlah dalam nama Yesus orang Nazaret. Dan pada waktu itu mereka yang melihat begitu takjub karena orang lumpuh itu pun berjalan ketika Petrus berkata demikian. Dan saudara, ini menjadi persoalan. Kenapa saudara? Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua, orang-orang Saduki mengikuti mereka yang dibawa oleh orang-orang Farisi, di mana orang Saduki tidak percaya yang namanya kebangkitan orang mati, tidak percaya yang namanya Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dan menyebut nama Yesus Kristus orang Nazaret yang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak senang. Lalu saudara, Petrus dan Yohanes harus disidang di hadapan para tokoh agama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Petrus dan Yohanes jelas menyampaikan keselamatan itu tidak ditemukan melalui sistem yang diatur manusia. Keselamatan tidak pernah ada oleh karena filsafat. Keselamatan juga tidak pernah ada karena materi, karena pendidikan. Tetapi melalui Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus, seperti yang Alkitab katakan, itulah Tuhan, itulah Juru Selamat, itulah yang diimani Petrus dan juga Yohanes, dan itulah yang disaksikan mereka ketika orang mempertanyakan dengan kuasa apa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berbicara tentang Yesus Kristus, Allah Tuhan bagi semua orang, maka alangkah baiknya kalau kita melihat, memperhatikan apa pandangan dan pengakuan manusia pada umumnya tentang Allah. Sehingga kita akan tahu
benar-benar yakin bahwa memang Yesus adalah Allah Juru Selamat yang menyelamatkan saya dan saudara dan juga menyelamatkan semua orang yang percaya. Ada dua pandangan saudara, ada dua anggapan, ada dua pengakuan. Di mana ketika manusia itu memandang Allah, mengakui Allah. Yang pertama, orang itu tidak mengakui Allah sama sekali dan juga tidak mengakui kuasa Allah. Yang kedua, orang itu mengakui Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu hadir. Dan sekarang saudara, kita akan memperhatikan golongan orang yang tidak mengakui Allah dan kuasanya. Mengapa ada orang yang tidak percaya akan Allah, tidak mengakui Allah, tidak percaya akan kuasa Allah? Ini yang menjadi pertanyaan saya dan saudara. Sehingga ketika kita keluar, kita menemukan mereka seakan-akan tidak perlu Allah. Itu disebabkan karena kefasikan dunia, saudara. Di mana pada akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek Allah. Mereka mempertanyakan Allah. Kalau memang Allah hadir, mana janji Allah? Kalau memang Tuhan akan datang yang kedua kali, mana kedatangannya? Sampai sekarang toh belum terjadi. Kalau memang ada Allah, mengapa COVID-19 tidak pernah hilang? Bahkan kenapa itu membunuh orang yang percaya Tuhan atau manusia yang ada di muka bumi ini? Jadi saudara, golongan orang yang tidak percaya Allah dan kuasanya, ini oleh karena kefasikan dunia. Mereka menertawakan Allah, mereka mengejek Allah, mereka mempertanyakan kedatangan Allah, mereka meragukan kuasa Allah, dan mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Hidup sesuka hati mereka, hidup semena-mena, tidak menghormati sesama, tidak menghormati ibadah, tidak menghormati Allah. Bahkan saudara, orang yang tidak percaya akan Allah dan kuasanya, dia dengan sengaja tidak mau tahu tentang Allah dan kuasanya. Dan kalau saudara membaca 2 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, kita akan menemukan hal itu. Sehingga saudara, kefasikan dunia ini memperkuat konsep bahwa Allah itu tidak ada. Tidak perlu ada Allah. Dan kalaupun ada Allah, tidak perlu berelasi dengan manusia. Dan untungnya apa manusia itu? Mereka berkata demikian, saudara. Tetapi bagi orang percaya, supaya imannya tidak kendor, Paulus berfirman kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga kepada saya dan saudara. Seperti yang ada di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Dikatakan, supaya kehidupan orang percaya tidak hidup bodoh. Supaya kehidupan orang percaya menggunakan waktu dengan bijaksana. Supaya kehidupan orang percaya memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena dunia ini adalah jahat. Kita bisa diombang-ambingkan oleh kefasikan dunia, saudara. Orang akan berkata, mengapa engkau setia kepada Allah? Toh ketika kamu berdoa, COVID belum pergi. Mengapa kamu percaya kepada Yesus? Toh ketika kamu sakit, kamu berdoa, sakitmu tidak bertambah sembuh, malahan bertambah sakit. Hati-hati saudara. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita sama dengan golongan orang yang tidak percaya Allah dan kuasanya. Karena dunia sudah mengombang-ambingkan kehidupan saya dan saudara, dan kita loyo imannya. Yang kedua saudara, pandangan manusia terhadap Allah yaitu orang itu mengakui adanya Allah. Hampir semua orang mengakui adanya Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Mereka percaya Allah itu hadir. Mereka percaya Allah itu hidup.
tetapi mereka tidak tahu siapa sesungguhnya Allah yang mereka imani, yang mereka percaya itu, sehingga mereka tidak pernah mengalami kehidupan, berpengalaman dengan Allah secara nyata, karena mereka hanya sebatas tahu Allah itu ada, tahu Allah itu hidup, tahu Allah itu hadir, tetapi mereka tidak menemukan Allah yang mana yang dimaksudkan oleh golongan orang ini. Lalu saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Apakah kita termasuk golongan pertama yang tidak percaya Allah dan kuasanya? Atau golongan yang kedua, kita percaya Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu hidup. Ternyata kita lebih daripada itu saudara. Jelas yang pertama kita tidak termasuk. Tetapi yang kedua kita lebih daripada percaya, lebih daripada yakin. Karena kita mempercayai bahwa memang Allah itu ada, memang Allah itu maha segala-galanya, memang Allah itu maha hadir, Allah kita adalah hidup, dan Allah itu adalah juru selamat umat manusia, dan Allah itu dapat kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus, juru selamat umat manusia, sesuai apa yang Alkitab katakan. Itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia, seperti apa yang dikatakan, yang disaksikan Petrus dan juga Yohanes, itu berarti Yesus betul Tuhan bagi semua orang. Meskipun demikian saudara, pemberitaan Petrus dan juga Yohanes ketika menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah orang yang mati, orang yang disalibkan tetapi bangkit. Banyak orang, beribu-ribu orang percaya, toh ada orang yang tidak percaya akan kuasa Kristus, kealahan Kristus, sehingga mereka berusaha untuk menjerumuskan umat pilihan Allah, orang-orang Kristen, supaya hidup mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sekali-kali kita terjerumus, jangan sekali-kali kita tergoda, jangan sekali-kali iman kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia. Jangan sekali kita gentar menghadapi mereka. Tetapi haruslah kita tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, seperti iman Petrus, Yohanes kepada Yesus, meskipun mereka menghadapi situasi yang sulit, di mana mereka diperiksa, disidang di hadapan mahkamah agama, dan ternyata mereka tetap berkata seperti di dalam firman Tuhan yang menjadi ayat tema kita minggu ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang kedua juga dikatakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus itu orang yang pernah kamu salib, yang itu bangkit dari antara orang mati, dan di mana Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan, namun ia telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Petrus dan Yohanes berani berkata kepada mereka dalam situasi terjepit? Mereka berani berkata bahwa Yesus itu Tuhan, Allah, Juru Selamat semua umat manusia, karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka imani itu sesuai dengan Alkitab, dan di mana Alkitab itu adalah firman Allah, dan Alkitab itu tidak pernah bohong sedikit pun. Yang kedua, mengapa mereka berani berkata demikian dalam kondisi terjepit? Karena mereka sudah hidup berpengalaman dengan Allah, yaitu seperti Petrus ketika dulu menyangkal Yesus. Di dalam persidangan ketika ditanyai oleh seorang wanita, apakah engkau pengikut Yesus? Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dengan orang itu. Tetapi dalam kasus yang sama, Petrus dengan gagahnya berkata, ya,
Yesus Tuhanku, ya. Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini, ya. Yesus Kristuslah nama yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan ini menjadi persoalan bagi orang-orang pada waktu itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang? Yang pertama saudara, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang karena hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa manusia. Hanya Yesus yang dapat menebus manusia dari dosa. Dan perlu kita ketahui saudara, dosa Alkitab katakan memisahkan kita dengan Allah. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah yang harmonis menjadi retak saudara. Dosa membawa kita malu, membawa kita hidup sengsara, dan juga membawa manusia hidup dalam kebinasaan. Sehingga di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Sehingga setiap orang yang jatuh dalam dosa, yang tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah, maka akan mengalami satu kebinasaan dan maut adalah hukuman bagi orang berdosa itu. Oleh karena itu saudara, penyelesaian dosa adalah kebutuhan manusia yang paling mutlak, yang pertama dan yang terutama. Karena memang jika dosa tidak diselesaikan, maka kita manusia, saya dan saudara tidak bisa tinggal bersama Allah dalam kekekalan, yaitu surga. Dan satu-satunya cara saudara, satu-satunya cara, bukan salah satu cara, satu-satunya cara supaya manusia berdosa dapat diampuni, dapat diselesaikan dosanya, dapat mengalami kemenangan, Alkitab katakan hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Kolose 1 ayat yang ke-20, Ibrani 9 ayat yang ke-12, Ibrani 13 ayat yang ke-12, 1 Petrus pertama ayat yang ke-19, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, Yohanes 11 ayat yang ke-24, bahkan Wahyu pertama ayat yang ke-18 mengatakan hanya di dalam Yesus Kristuslah, bahkan dengan cara mengorbankan dirinya, dengan darahnya yang kudus, manusia memperoleh keselamatan pengampunan dosa. Mengapa manusia tidak bisa? Mengapa tidak ada Allah lain? Iya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 49 ayat yang ke-8 bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tidak ada Allah lain. Tidak ada kuasa manapun yang mampu menyelesaikan dosa manusia kecuali Yesus Kristus yang sudah Alkitab tuliskan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bahwa dosa memisahkan kita dengan Allah, memisahkan kita dengan sesama, membawa kebinasaan, membuat diri kita sengsara dan malu. Maka, jangan sekali-kali kita bermain dengan dosa. Jangan kita menganggap remeh dosa. Firman Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-13 katakan, siapapun yang menyembunyikan pelanggarannya atau dosanya tidak akan pernah beruntung. Jangan sekali-kali kita main-main dengan dosa. Jangan kita sekali-kali menutupi dosa kita. Orang kan tidak tahu. Tuhan pun juga tidak tahu. Kalau aku melakukan begini, tidak ada orang kok. Tetapi firman Tuhan, Alkitab, Amsal 28 ayat yang ke-13 jelas berkata saudara, jikalau kita menyembunyikan pelanggaran kita, itu kita tidak beruntung. Artinya, kita tidak ada penyesalan, tidak ada pengakuan, tidak ada pertobatan, otomatis tidak ada keselamatan yang Allah berikan. Meskipun Tuhan sudah menyediakan cara, jalan untuk semua manusia, tetapi iman, percaya, pertobatan juga menjadi salah satu cara, syarat untuk kita boleh mengalami pengampunan dosa. Sekarang yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia? Yang kedua, karena hanya Yesuslah yang dapat
menjawab segala kelemahan manusia. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menjawab segala kelemahan kita, saya dan saudara. Ya, kita bisa berkata, aku ini hebat. Aku gak perlu orang itu. Aku ini kuat. Aku tidak perlu pertolongan sesama kami. Aku ini hebat. Pekerjaan semua saya tangani sendiri. Dan aku tidak butuh teman. Bahkan kalau perlu, teman itu saya singkirkan supaya semuanya melihat saya hebat dan kuat. Boleh saudara, sah-sah saja. Orang mau berkata saya kuat, saya hebat. Tetapi kembali firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Bahkan firman Tuhan katakan manusia itu seperti rumput yang mudah kering, bunga yang juga mudah layu. Itu sebabnya saudara, kita tidak ada kesombongan yang harus kita munculkan. Seharusnya tidak ada kebanggaan yang kita tunjukkan kepada orang lain karena kita adalah makhluk yang lemah. Dan Alkitab juga menunjukkan kelemahan-kelemahan manusia dalam kehidupan saya sehari-hari, saudara sehari-hari, kita semuanya sehari-hari, bahwa kita adalah makhluk yang lemah adalah di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, manusia itu dikatakan makhluk pembohong, saudara. Ngeri, saudara. Alkitab mengatakan manusia itu makhluk pembohong. Ayub 5 ayat yang ke-7. Manusia itu dikatakan makhluk yang menciptakan kesusahan. Bahkan hari-hari manusia itu singkat. Pengkhotbah 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, manusia itu adalah makhluk yang diwarnai kesia-siaan dan kemalangan. Apa yang dilakukan manusia itu sia-sia. Apa yang dilakukan manusia itu membawa kemalangan. Yesaya 1 ayat yang ketiga, manusia itu adalah makhluk pelupa. Dan kayaknya penyakit lupa sudah menjadi kebiasaan kita, saudara. Kalau ada kesalahan supaya kita enggak begitu salah, kita berkata, oh maaf lupa. Ketika kita pengen menikmati makanan yang lezat, yang jarang kita nikmati, karena kita pengen, kita ambil lagi ketika ditegur orang, loh bukannya sudah ambil, oh masa sih? Oh maaf kalau begitu saya lupa. Lupa menjadi satu penyakit yang sekarang membudaya, sehingga ketika kita salah, kita berkata lupa seakan-akan Tuhan tidak mempersoalkan. Selain itu saudara, manusia firman Tuhan katakan dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23, manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Amsal 127 ayat yang pertama, manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa topangan kuasa Allah. Sehingga dikatakan sia-sialah manusia yang membangun rumah jikalau tidak ada campur tangan Tuhan. Sia-sialah kemampuan saya dan saudara jikalau tidak ada kuasa Tuhan. Sia-sialah kegagahan saya dan saudara jikalau tidak ada topangan kuasa Allah. Dan itu nyata saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang lemah, yang firman Allah katakan makhluk pembohong, yang terbatas, yang pencipta kesusahan, maka kita perlu terus berpaut dengan Allah yang kuat, berpaut di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang mengasihi saya dan saudara, sehingga kelemahan kita dan juga dosa-dosa kita yang sudah Tuhan tebus
akan membawa kita hidup yang terus menyenangkan Allah. Sehingga kita berani berkata seperti Petrus, meskipun Petrus dulu adalah lemah, dia menyangkal Yesus, tetapi ketika ia hidup berpengalaman dengan Allah secara nyata, dia komitmen tetap menyembah Allah, tetap bersaksi tentang Yesus, tetap menjadi banyak berkat bagi orang lain, meskipun ia harus menghadapi tantangan yang kuat. Sekarang saudara, kita harus berani mengambil komitmen. Kita harus seperti Petrus dan juga Yohanes, berani tetap memperkatakan Yesus orang Nazaret, orang yang pernah disalib, orang yang mati tetapi bangkit. Dan juga berani mengatakan kepada orang-orang, meskipun kita terjepit, dengan kuasa mana engkau saat ini melakukan segala sesuatu? Petrus dan Yohanes menjawab, dengan kuasa orang yang pernah kamu salibkan itu. Dan jikalau itu pertanyaan sama untuk saya dan saudara, kita juga harus berani berkata demikian. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19, Petrus dan Yohanes memberikan satu tantangan, di mana mereka berkata, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan ini tentu memberikan keteladanan hidup bagi saya dan saudara, dan juga tetap kita bersukacita memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Tuhan meskipun situasi, kondisi tidak menyenangkan saya dan saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan terus kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang taat, yang terus memperkatakan bahwa Yesus Tuhan bagi semua orang, karena Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat semua manusia. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya orang yang mengerti kelemahan kita dan juga menyelesaikan setiap kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Engkau Allah yang benar hidup, Engkau Allah yang benar menjadi manusia, Engkau Allah yang benar menjadi Tuhan bagi semua orang. Karena dosa, kelemahan, kesalahan, kekurangan, hanya Engkau saja yang bisa menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini, yang terus memberkati kami, yang terus mengingatkan kami, supaya kami terus meneladani kehidupan para rasul, Petrus, Yohanes, pahlawan-pahlawan iman, sehingga kami bisa terus bermisi bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memiliki kelemahan, kami memiliki kekurangan, tetapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelemahan, kekurangan Tuhan akan berikan jalan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk kita terus bermisi bagi Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, supaya semangat Pentakosta yang sudah kita peringati tetap ada dalam kehidupan kita, maka kita juga meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian, nyanyian pujian nomor 199 dengan judul Ku Suka Mengabarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama, kita katakan pujian ini sebagai komitmen semangat kita untuk terus bermisi bagi Allah. Suka mengabarkan perkara yang bakal, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang saat ini terus kami ceritakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi semua orang yang tidak memandang agama, memandang suku, memandang strata sosial, karena memang Engkau Allah yang rindu setiap umat manusia kembali datang kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, setiap kami biarkan Engkau gerakan melalui pimpinan Roh Kudus, supaya kami terus mewartakan Injil Tuhan, dan supaya kami tidak pernah takut sedikit pun ketika kami menerima ancaman, tantangan, ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Bapa yang di surga, biarkan saat ini pula kami datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup kami, hidup jemaat Tuhan, apa yang saat ini sedang terjadi di negeri ini, bahkan dunia, kiranya Engkau melawat menilik kami, sehingga kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita semuanya, melalui kematiannya, kebangkitannya, kehidupannya, bahkan Engkau Allah yang mengirimkan Roh Kudus untuk terus menuntun langkah hidup kami, supaya kami anak-anak Allah yang sudah Tuhan berikan amanat agung, terus melakukan dengan sukacita dan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus memimpin kami. Kiranya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam pergumulan mereka masing-masing, yang saat ini sedang berbeban berat, yang saat ini sedang mempertahankan imannya dan menghadapi tantangan, Tuhan menolong dan memberkati. Sekali lagi ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami terus kudus di hadapan Tuhan dan tak bercacat sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami berdoa dan memohon berkat. Haleluya. Amin. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan mengambil saat teduh sejenak sebelum meninggalkan peribadatan kita dan juga melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.